Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه كله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah para santri sekalian, mudah-mudahan masih tetap semangat dan akan selalu semangat karena apa yang kita jalani, bagaimana pemerintahannya dalam keadaan COVID, tidak COVID, dengan tidak tatap muka, jarak jauh seperti ini, penuh dengan kelelahan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan ketidakgampangan, itu insya Allah akan berbuah pahala dan ridhonya Allah Ta'ala selama kita ikhlas menjalaninya, selama kita berusaha untuk tetap istiqomah. Oleh karena itu Ustaz harapkan santri-santri sekalian ini tetap semangat, tetap berjuang untuk terus mengikuti pelajaran yang ada di pondok kita tercinta, yaitu Baitul Quran. Karena walaupun kita tidak bisa keluar, pastinya juhud kita, kesungguhan kita, upaya kita untuk bisa menggapai ilmu itu ada nilainya, dan nilainya sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intermezzo ya. Supaya tetap semangat, Insya Allah pada hari ini, pada sesi ini, dalam pelajaran kita Nahu Shorof Kitab Muntaha, kita akan membahas tiga sisa daripada masdar-masdar yang sudah disebutkan. Kan masdar sudah 4 kemarin. Apa saja? Pertama masdar fi'li yang sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Yang kedua masdar marrah, yang ketiga masdar naw', yang keempat masdar sina'i. Nah, tiga sisanya yaitu masdar marrah, masdar naw', dan masdar sina'i akan kita bahas pada kali ini. Kenapa? Karena pendek-pendek pembahasannya, tiga-tiganya akan kita bahas di sesi ini sekaligus, insya Allah. Nah, tugasnya kalau kemarin itu tugasnya menghafal, kalau sekarang tugasnya balik lagi, yaitu menjelaskan apa yang akan bisa jelaskan sebentar lagi ini dalam video berdurasi 3 menit. 1 menit untuk masdar marrah, 1 menit untuk masdar naw', dan 1 menit untuk masdar sina'i. Ya, jelaskan sebisa mungkin. Nanti kirim ke grup. Itu ya tugasnya udah Ustaz kasih tahu. Sekarang kita bahas apa yang akan kita bahas. Pertama masdar marrah, oke? Pertama pembahasan tentang masdar marrah. Apa itu masdar marrah? Masdar marrah memiliki nama lain dalam ilmu nahwu disebut dengan masdar naw'. Ya, masdar naw'. Karena dalam kitab Muntaha ini dicampur Nahu Shorof itu sistematikanya dicampur. Jadi kadang shorof lagi, kadang nahwu lagi gitu ya. Jadi masdar naw' ini pembahas masdar marrah ini pembahas dalam ilmu nahwu ya. Yang dalam nama lainnya dia disebut dengan masdar adad, angka atau frekuensi bilangan dari suatu tersebut. Apa maksudnya? Karena jelasinnya masdar marrah. Apa itu masdar marrah? Masdar marrah adalah masdar adad adalah masdar yang berfungsi menjelaskan frekuensi kata kerja. Jadi ada kata kerja, ada frekuensinya. Dia ada kata kerja, frekuensinya. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu bilangan. Frekuensi itu bilangan. Nah, misalkan kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah menampar. Menampar. Memukul. Doroba. Memukul, doroba. Ini kan kata kerja. Nah, frekuensinya berapa? Frekuensi dari pemukulan itu berapa? Jumlahnya berapa? Kalau kayak gini, berarti frekuensinya 1 kali pukul. 1 kali pukul. Makanya disebut bilangan. Masdar adad atau masdar bilangan. Berapa kali frekuensinya? Dari kata kerja tersebut, kata kerjanya doroba. Ustadz doroba nafsahu, Ustadz pemukul dirinya sendiri.
Berapa kali pukulan? Dorbatan. Satu pukulan. Dorbatan, satu kali pukulan. Atau dorbatan atau dorbataini atau dua kali pukulan al ustad yadrib nafsahu dorbataini atau tiga kali pukulan al ustad yadrib nafsahu salasa dorobatin. Ya, itu namanya masdar marrah. Berapa kali? Marrah. Berapa kali? Kan marrah kan artinya kali. Salasa marrat, marrah wahidah, satu kali, salasa marrat, tiga kali, marratain, dua kali, itu namanya disebut marrah atau masdar adad. Ya, untuk memudahkan marrah. Marrah itu kali, ya, kali dalam bahasa kita. Kalau bahasa inteleknya frekuensi, berapa kali? Ya, berapa kali dia melakukan hal tersebut? Gitu. Pertanyaannya berapa kali dia melakukan hal tersebut? Maka disebut masdar marrah. Masdar yang menjelaskan frekuensi kata kerja. Jadi ada kata kerja, pekerjaannya dilakukan berapa kali? Nah, ini namanya masdar marrah. Contohnya daraba Zaidun dzalikal kalba darbatan. Daraba telah memukul. Siapa yang memukul? Zaidun, si Z. Daraba Zaidun, si Z telah memukul si Z, ya. Hadzal kalb, siapa yang dipukul? Tadi kan Z yang memukul. Daraba Zaidun telah memukul. Siapa yang dipukul? Zaidun. Lalu siapa yang dipukul? Dzalikal kalba. Anjing itu, dzalikal kalba itu anjing, ya. Telah memukul siapa? Z. Siapa yang dipukul? Itu anjing, dzalikal kalba. Dorbatan, satu kali pukulan. Nah, dorbatan yang terakhir ini adalah namanya masdar marrah. Dorbatan artinya satu kali pukulan. Dorbatan. Saya ulangi lagi. Daraba Zaidun dzalikal kalba dorbatan. Si daraba telah memukul. Siapa yang memukul? Zaidun. Dzalika itu al kalba. Siapa yang dipukul? Al kalab. Telah memukul si Z, anjing itu. Dorbatan, satu kali pukulan. Nah, dorbatan ini yang disebut dengan masdar marrah, ya. Atau daraba Zaidun dzalikal kalba darabatin. Darabatin dengan alif dan ta. Jamak muannas salim. Ya, darabatin. Daraba Zaidun telah memukul Z. Siapa yang telah memukul siapa? Z, ya, telah memukul, yang memukul si Z. Dzalikal kalba, anjing itu berapa kali? Darabatin, dengan banyaknya pukulan. Darabatin. Kalau tadi kan darabatan satu kali pukulan. Kalau darabatin banyaknya pukulan. Ya. Ya. Ini darabatan. Dorbatan. Satu kali pukulan. Dorobatin. Nah, banyak pukulan. Karena apa? Dorobat jamaknya dorba juga. Dorobat jamak muannas taklif. Itu ya. Lalu bagaimana cara membentuk masdar marrah nih? Kok bisa jadi dorobatan? Kan masdarnya, kalau masdar fi'linya jadi doroba ya tribun dorban atau dorbun, ya. Dorbun, doroba ya tribun dorban atau dorbun. Lalu kalau masdar marrahnya jadi dorbatan. Bagaimana dorbun masdar fi'linya bisa jadi dorbatan? Pas masdar marrahnya, atau bagaimana fi'il madinya doroba bisa jadi dorbatan masdar marrahnya? Kita cek. Kata dorbatan adalah contoh dari masdar marrah, sebab kata itu menjelaskan frekuensi kata kerja doroba, ya, dan menjelaskan kata kerjanya, yaitu kata kerjanya doroba, ya. Doroba itu kata kerja artinya memukul. Berapa kali pukulan? Dorbatan, satu kali pukulan, ya. Sebab kata ini, ya, oke. Pembentukan masdar marrah dari fi'il madi 3 huruf, dari fi'il madi yang 3 huruf, ya. Pembentukan masdar marrah dari fi'il madi yang 3 huruf, contohnya doroba. Ya, kenapa jadi dorbatan? Itu cukup nih, hanya cukup adalah dengan cara menganalogikan ke wazan fa'latan, menyocokkan, menyamakan ke wazan fa'latan. Fa ain disukunin, lam difathahin, dan tak di fathatin. Fa'latan. Aslinya apa? Fi'il madinya kan doroba. Nah, doroba ini kita analogikan ke wazan fa'latan. Do ini apa? Do ini fa'ul fi'li kan, karena dia huruf pertama.
Ro ini ainul fi'li, ba ini lamul fi'li, fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Masukin ke sini, arkatnya disamain. Tadinya doroba, jadi dorba. Nah, tinggal tambahin taknya yang tambahan ini, jadi dorbatan. Sama kan? Doroba dianalogikan atau dicocokkan, disamakan dengan wazan fa'latan, jadi dorbatan. Dan lain sebagainya. Contohnya makan, jangan makan, atau boleh makan. Aklatan. Makan tanpa bahasa dia madinya, Pak makan dia madinya akalan. Ya kan? Mau dirubah ke masdar marrah, tinggal dicocokkan kepada wazan fa'latan. Ini fa'ul fi'linya, ainul fi'linya, lamul fi'linya, fa'latan. Tinggal gimana? Ya jadi hapus. Tinggal ini kita sofikan sama ini fa'la, akla. Tambahin tak mau. Akhlatan. Satu kali makanan. Akaltu fi baitika aklatan. Aku pernah makan di rumahmu aklatan, satu kali makan saja. Ya. Dan lain sebagainya. Jika bentuk masdar awalnya sudah ada tak marbutohnya, akan tetapi ya kalau bentuk masdar awalnya ini kan semuanya nggak ada tak marbutohnya nih. Dorbun nggak ada tak marbutohnya. Masdar awalnya dari doroba kan dorbun. Nah dorbun tuh nggak ada tak marbutohnya. Akala kan aklun atau aklan. Ya, itu nggak ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutohnya di masdarnya, contohnya seperti apa? Rahimah ya kamu rahmatan. Nah rahmatan ini kan masdar dari rahimah. Terus dia masdar fi'linya rahmatan, udah ada tak marbutohnya. Kalau mau dijadikan masdar marrah, gimana caranya? Nah, nggak cukup dengan menyamakan dengan wazan fa'latan saja, karena dia sudah wazannya kepada masdar fi'linya, bukan masdar marrahnya lagi. Yaitu berarti caranya untuk menjadikan dia masdar marrah, kalau sudah tak marbutoh, ada tak marbutoh di akhirnya seperti tentunya rahmatan, adalah dengan apa? Dengan memberi makna marrah harus tambahkan kata yang menunjukkan angka, harus tambahkan dengan kata yang menunjukkan angka. Kan yang penting adalah berapa frekuensinya, ya kan? Kalau sudah rahmatan, ya. Kalau misalkan nggak ada tak marbutohnya udah gitu aja. Dianalisa dengan wazan fa'latan. Kalau ada tak marbutohnya, misalkan contohnya yarhamu rahimah yarhamu rahmatan, itu nggak bisa begitu saja rahmatan, tapi harus dibarengi dengan angkanya. Berapa kali dia mencintai orang tersebut? Misalkan rahim tuh aku mencintainya, aku menyayanginya. Rahmatan wahidah. Rahmatan kan ini aslinya masdar fi'li jadi rahimah yarhamu. Rahimah yarhamu, masdarnya masdar fi'linya rahmatan. Nah, rahmatan ini nggak bisa serta-merta dijadikan masdar marrah kecuali kalau ditambahkan angka setelahnya. Wahidatan, rahmatan wahidah. Aku pernah mencintainya, pernah mengasihinya, tapi hanya sekali saja. Tak mau lagi. Misalkan itu ya. Ada lagi pembentukan masdar marrah dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf. Tadi kan 3 huruf saja. Kalau ini lebih dari 3 huruf adalah dengan cara menambahkan tak marbutoh pada bentuk masdar yang bakunya. Jadi udah ada masdar bakunya, tinggal tambahin tak marbutoh saja. Ya. Contohnya apa? Contohnya kemarin tuh masdar yang kemarin yang kita berubah bentuknya yang 3 huruf, yang lebih dari 3 huruf fi'il madhinya. Kita rubah kan? Contohnya kalau masih ingat ini akroma. Kemarin apa masdar fi'linya? Akroma, ikraman. Kan tinggal dikasrohin huruf pertamanya, karena dia cuma 4, yang huruf ketiganya tinggal dikasrohin. Dan ikra, terus di domaten, dikasih domaten tanwin, terus dikasih alif. Sebelum huruf terakhir ini kan begitu caranya. Jadi akrama jadi ikramun, masdar fi'ilnya akrama jadi ikramun. Nah kalau fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf ini pengen dijadikan masdar marrah,
Tinggal lihat masdar aslinya dulu, alias masdar fi'linya. Masdar fi'linya ikramun, tinggal tambahkan tak marbutah saja. Ikram, nah terus domainnya taruh di depan. Ikramatun. Atau ikramatan, karena dia jadi masdar, ya. Karena posisinya dia jadi masdar. Ikramatan. Akrama ikramatan. Akrama ikramatan ini masdar marfu'. Ya. Karena masdar aslinya ikramun, tinggal tambahin tak marbutah saja diubah jadi fathah. Jadi ikramatan. Maksudnya akramtu raisal daulah, aku memuliakan presiden negara, ya. Ikraman wahidah atau ikraman atau ikramatan atau satu kali, bukan ikraman wahidah, ikramatan. Akramtu raisal daulah, aku memuliakan presiden Indonesia atau presiden suatu negara, ikramatan, satu kali pemuliaan saja. Tuh. Itu. Lalu ada lagi, jika frekuensinya adalah 3 kali atau lebih, maka beri saja angka pada kata sebelum masdar, kemudian ubahlah masdar itu ke bentuk jamak. Jika frekuensinya itu 3 kali atau lebih, maka beri saja angka sebelum masdarnya, ya. Lalu ubahlah masdar itu ke bentuk jamak. Ubahlah masdar itu ke bentuk jamak. Contohnya yang tadi, darabatin. Darabatin. Aslinya kan darbatan. Berubah dulu ke bentuk jamaknya darabatin, terus kasih angka belakangnya, misalkan 3 kali. Salasa darabatin. Darab tu nafsi, aku memukul diriku. Salasa darabatin. 3 kali pukulan. Tuh. Jadi aturannya kalau 1 kali pukulan darab tu nafsi darbatan, aku memukul diriku 1 kali pukulan, pakai darbatan. Tapi karena saya menambahkan frekuensinya jadi 3 atau bahkan lebih, tambahkan angkanya dulu berapa kali pukulan. Salasa 3. Lalu masdar bawahnya dijadikan jamak, darbatan jadi darabatin. Jadi salasa darabatin. Aku darabtu nafsi, aku memukul diriku. Salasa darabatin, 3 kali pukulan. Itu dia tadi pembahasan tentang masdar marrah atau masdar adat, yaitu masdar yang menjelaskan frekuensi kata kerjanya, berapa kali kata kerja itu dilakukan. Lalu yang kedua, kita punya namanya masdar nau'. Yang kedua kita punya namanya masdar nau'. Yang ketiga, ya. Yang keempat, yang pertama masdar fi'li, itu tadi masdar marrah, kedua. Yang ketiga masdar nau'. Masdar nau' nama lainnya yaitu masdar hay'ah, yaitu keadaan. Nau' artinya macam. Hay'ah artinya keadaan. Macam, ya. Jadi kata kerjanya dijelaskan, misalkan tadi pukul. Darabtu nafsi, aku memukul diriku. Nah, jelaskan pukulannya ini seperti apa? Macam pukulan siapa? Macam pukulan yang apa? Pukulan macam apa? Pukulan macam apa? Makanya nau itu artinya macam-macam, ya. Nau macam tuh, macam atau jenis, ya. Macam atau jenis. Kalau dalam bahasa Indonesia sebutnya jenis, gitu. Jenis pukulannya seperti apa? Macam apa? Apakah pukulannya Bruce Lee? Apa pukulannya Jet Li? Apa pukulannya si Pitung? Apa pukulannya Benyamin? Apa pukulan emaknya? Gitu kan? Darabtu nafsi, aku memukul diriku. Dirbatu Bruce Lee, dengan pukulan si Bruce Lee. Udah gitu. Contohnya saja. La haula wala quwwata illa billah. Kan begitu contohnya. Ya. Masdar nau', ya. Masdar nau' adalah masdar yang berfungsi menjelaskan kata kerja. Masdar nau' adalah masdar yang berfungsi untuk menjelaskan kata kerja dari segi kata kerja tersebut jenisnya apa, kata kerja tersebut macamnya apa, gitu ya. Itu takrifnya atau definisi. Contoh, jalasa Muhammadun jilsatal ustad. Jalasa telah duduk, Muhammadun siapa yang duduk? Muhammad telah duduk si Muhammad. Jilsatal ustad, dengan cara duduk ustad. Nah, dengan dudukan ustad, dengan bagaimana duduknya ustad. Jadi jenis duduknya dalam hal sini si Muhammad yang duduk ini, jenis duduknya adalah jenis duduk ustad.
atau macam duduknya adalah macam duduk ustaz. Jalasa Muhammadun jilsatal ustadun. Jilsatan wajahnya fi'latun. Ya, jil atau fi'latan. Jilsatal ustad ya. Kata jilsatan adalah contoh dari Mas Tonawa, sebab itu menjelaskan kata jalasa. Menjelaskan dalam hal apa? Menjelaskan dalam macam jenisnya dudukan tersebut. Kan katanya jalasa ya. Nah, pembentukan masdar nau dari fi'il madhi yang 3 huruf nih, dari 3 huruf dulu adalah dengan cara menganalogikan ke wazan fi'latan. Tinggal menyamakan ke wazan fi'latan. Kalau masdar marrah menyamakan ke wazan fa'latan. Kalau masdar nau ke wazan fi'latan. Nah, okay. Misalnya contohnya jalasa. Jalasa mau diubah ke masdar nau jadinya jilsatan. Kan diubah kepada fi'latan ya. Dianalogikan ke fi'latan. Fi'latan. Ini nyambungnya dengan ini nyambungnya dengan ini nyambungnya dengan ini. Ya kan? Berarti jadinya apa? Jadinya jilsatan. Jilsatan. Boleh disamain aja hal. Tadinya fathah jadi kasrah, jadinya fathah lagi jadi apa itu sukun. Jil yang tadinya fathah ditetapkan menjadi fathah. Jilsat tidak ada baik tak marbutah akhirnya terus fathahnya jilsatan. Nah, lalu habis ini tinggal jelasin bentuk duduknya seperti apa. Nah, bentuknya duduknya Bruce Lee, tinggal tambahin Bruce Lee. Ya, kalau misalnya Bruce Lee ya, Bruce Lee. Kalau bentuk duduknya Ustadz tadi jilsatan Ustadz. Tinggal tambahin ini. Udah tinggal tambahin aja nih. Mau bentuk duduk seperti apa? Tambahin di belakang ini. Jilsata Brufi, jilsata Ustad, jilsata Raisal Lajnah, pemimpin organisasi, jilsata Ummi seperti duduknya ibuku dan lain sebagainya. Macam-macam jenis duduk banyak. Kalau jilsatal musalli, seperti duduknya orang yang sholat dan lain sebagainya. Dan kata kerja lainnya, kata kerja lain. Contohnya akala, jadi ikhlatan. Ya, ikhlatan, jilsatan, ikhlatan. Ikhlatan kalbi, misalkan orang makannya seragapan banget, terus nggak pakai tangan, langsung di piringnya makan bobok, kayak maaf cakap, kayak makannya guguk ya, kayak makannya anjing. Nah, makanya seperti akala jahilun akala jahilun ikhlatal kalbi, telah makan jahilun orang yang bodoh ikhlatal kalbi, seperti makannya anjing. Ikhlatan dengan cara makan kambing anjing, ikhlatal kalbi gitu. Itu ya. Dan lain sebagainya. Jika masdar nau dibentuk dari fi'il madhi yang jumlah hurufnya lebih dari 3, kan hurufnya 3 saja itu. Apa tadi contoh? Jalsatan 3 huruf. Bagaimana kalau lebih dari 3? Nah, kalau lebih dari 3, maka caranya adalah dengan memberikan sifat masdar tersebut. Tinggal kasih sifat saja. Nggak usah dirubah-rubah dia punya masdarnya, tetap masdar fi'li. Ya. Tapi dikasih sifat. Contohnya apa? Contohnya yang lebih apa? Contohnya istighfar, kan masdar dengan fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf. Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Istighfaran mustamirran atau istighfaran mustamirran, dengan istighfar dengan mohon ampun yang terus menerus. Jadi tinggal dikasih sifat aja di akhirnya. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Kasih masdarnya, masdar fi'linya istighfaran, ya kan? Astagfirullah, istighfaran, tambahin sifat di akhirnya. Sifatnya ini yang menentukan macam jenis istighfarnya atau pemohonan ampunnya. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Istighfaran dengan istighfar mustamirran yang terus menerus. Nah, jadi macam atau jenis pemohonan ampunnya adalah pemohonan ampun yang secara terus menerus. Mafhum insyaallah ya, mudah-mudahan.
Kalau belum mafhum tanyain di grup, tanyain di grup. Karena sampai sekarang jarang banget yang ada yang nanya di grup. Kebanyakan japri ke saya. Lanjut. Udah tuh, itu masdar now. Sekarang masdar yang terakhir yaitu masdar sinai. Apa itu masdar sinai? Ya. Tadi masdar marwah, kedua masdar now, yang ketiga masdar sinai. Mungkin nanti belum tahu tulisannya gimana. Ini masdar marwah, masdar marwah, atau kata lainnya masdar adat, marwah, masdar marwah. Yang ketiga masdar yang pertama masdar fi'li ya. Udah, masdar fi'li, masdar now, dan sekarang masdar sinai. Masdar sinai itu secara bahasa artinya buatan. Sinai artinya buatan. Jadi masdar yang dibuat-buat belakangan. Seperti itu. Secara bahasa saja. Tapi secara definitif, secara istilah apa? Ya. Masdar sinai adalah masdar yang mengandung makna seluruh sifat yang ada terdapat pada kata dasarnya. Nih, masdar sinai adalah masdar yang mengandung makna seluruh sifat yang ada pada kata dasarnya. Itu. Jadi masdar sinai adalah masdar yang mengandung makna seluruh sifat yang ada pada kata dasarnya. Kenapa ya? Ada pada kata dasarnya. Tadi saya katakan sinai artinya buatan. Jadi ada kata dasar dibuat belakangan masdarnya. Ada kata dasar. Contohnya kata dasarnya insanun, manusia. Nah, insan ini mau dibuat masdarnya. Karena insan bukan kata kerja dan dia jamin tidak mustaq, nggak bisa dianalogikan segala macam. Tapi kita mau paksakan, insan kan manusia ya. Manusia itu insan jamin tidak bisa berubah-ubah, tidak mustaq. Ya. Lalu kita mau jadikan masdarnya dari kata insan. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengubahnya menjadi masdar sinai tadi. Nah, maksud masdar sinai adalah seluruh sifat yang ada di manusia itu jadi masdar, dijadikan masdar. Tanpa diikuti zatnya, zat manusianya nggak usah. Sifatnya saja dijadikan masdar. Gitu ya. Nah, gitu. Saya ulangi lagi, masdar sinai adalah masdar yang mengandung makna seluruh sifat yang terdapat pada kata dasarnya. Kata dasarnya manusia, maka masdarnya mengandung seluruh sifat yang ada pada manusia tersebut. Tanpa terkecuali. Yang dikeluarkan hanya zatnya saja. Nah, caranya gimana ya? Contohnya kata insanun, ya. Saya tulis di sini. Insanun, ya. Insanun. Dia bukan kata kerja. Gimana kita nyari? Dan juga dijamin. Gimana kita nyari masdarnya? Kita mau jadikan dia masdar, kita paksakan, maka kita gunakan masdar sinai. Caranya gimana? Caranya mengubah kata dasarnya, apapun itu, bentuk apapun itu, benda, zat, sesuatu yang abstrak dan lain sebagainya, bisa dijadikan masdar sinai dengan cara menambahkannya dan tak marbutoh pada huruf terakhirnya, ya, yang bertasdid dengan tak marbutoh di akhirnya. Ya, nih, tambahkan ya, yang bertasdid dengan tak marbutoh di akhirnya. Jangan lupa harakat terakhir dari kata dasarnya dirubah menjadi kasrah. Ya, tun. Insan jadi insaniyatun. Insan jadi insaniyatun. Artinya tadinya manusia, jadi kalau dalam bahasa Indonesia insaniyatun artinya kemanusiaan. Jadi sifat manusia itu ada dalam kemanusiaan. Gitu ya. Atau manusiawi. Ya. Insaniyatun. Contoh lainnya misalkan madrasah. Jangan madrasah. Atau madrasah boleh nggak? Madrasah
Mad. Kalau nggak dirasah ya, dirasiun, dirasah. Pelajaran. Kita, iya oke. Pelajaran. Kita mau jadikan dia masdar sinai, dirasah, ya. Ada pelajaran soal bahasa. Mau jadikan dia masdar sinai, bagaimana? Tinggal tambahkan ya dan tak marbutoh. Cuma kalau dia punya tak marbutoh, yakin ya tak marbutohnya dihapus dulu. Baru tambahkan ya yang bertasdid dengan tak marbutoh. Jangan lupa huruf terakhirnya dikasrahkan. Jadi birosiyatun. Gitu. Terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Kalau nggak Islam. Kalau Islam, kalau akhlak dia nggak ada wujudnya. Ya. Kalau mau dijadikan apa Islam mau dijadikan masdar sinai, tinggal tambahkan ya dan ini makanya dan Islamiyah tuh jangan lupa mimnya jadikan Islamiyah. Dan begitu seterusnya. Saksun jadi saksiyatun, miladun jadi miladiyatun dan lain sebagainya. Syamsun jadi syamsiyatun, syamsun matahari, syamsiyatun sifat matahari. Begitu ya. Dan ini barangkali sekian tadi pembahasan kita, yaitu tentang masdar marrah, masdar naud dan masdar apa yang terakhir tadi, masdar sinai. Maka lengkaplah semua bagian masdar yang ada dalam pembahasan ini. Insya Allah besok kita akan lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang isim fa'il. Sudah banyak bab berlalu, sudah banyak pembahasan berlalu. Saya yakin pasti masih banyak yang bingung. Tapi saya heran kenapa tidak ada yang bertanya sama sekali. Yaitu yang harus di-cross check. Tolong minatnya dikembangkan kembali, karena kita belajar misalkan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu adalah belajar bagaimana Rasulullah SAW bercakap. Ya. Kita belajar bahasa Arab untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud daripada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu dan hadis itu dengan bahasa Arab. Jadi kita harus punya himmah, kita harus punya semangat, kita harus punya tekad untuk bisa menguasai bahasa Arab dan menguasai grammarnya, tata cara bahasa Arabnya. Tanpa itu kita tidak bisa memahami sama sekali. Kalian hafal Al-Qur'an, tapi kalau tidak paham maknanya dirasa kurang, tidak sempurna, tidak greget, gitu. Ya. Bagus, sangat bagus hafal Quran, tetapi kalau ditambah dengan pemahaman akan Al-Quran tersebut, yaitu dengan cara memahami bahasa Arab, maka niscaya itu akan lebih greget lagi, lebih mantap lagi, lebih afdal lagi. Barangkali sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Akademi ini kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.